Kalau kamu diberi kesempatan menikahi orang yang usianya sudah 100 tahun, tapi dengan janji warisan 100 miliar. Malam itu, kampung digemparkan oleh kabar yang tidak biasa. Seorang pemuda sederhana bernama Arman tiba-tiba saja resmi menikah dengan seorang nenek kaya raya bernama Nyai Ratna, yang konon berusia lebih dari 1 abad. Warga berbisik-bisik, sebagian menggeleng tak percaya. Kenapa Arman mau menikahi nenek setua itu? Apa karena harta? Warisan Nyai Ratna kabarnya bisa bikin siapapun hidup bergelimang kemewahan. Arman hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia meyakinkan diri. Aku hanya perlu bersabar. Nenek ini usianya pasti tidak lama lagi. Begitu waktunya tiba, aku akan jadi pewaris tunggal 100 miliar. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia duga. Pada malam pertama pernikahan, ketika semua orang sudah pulang dan rumah besar itu sepi, ia mendengar suara lirih dari kamar neneknya. "Arman!" Suara itu serak tapi penuh wibawa. Arman mendekat dengan hati berdebar. Dan saat pintu kamar terbuka, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Nenek Ratna duduk di depan cermin. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya menyala seperti api. Di tangannya, sebuah kitab tua berdebu terbuka, menampilkan huruf-huruf aneh bercahaya samar. "Selamat datang di hidup barumu, Arman," ucap nenek itu dengan senyum misterius. Arman merinding. Ia mulai sadar pernikahannya mungkin bukan sekedar urusan harta. Nyai Ratna menutup kitab tua itu perlahan. Bunyi lipatan halamannya seperti bisikan yang membuat bulu kuduk Arman berdiri. "Arman," ucapnya pelan, "kamu pikir aku ini wanita renta yang hanya menunggu ajal? Kamu salah besar." Arman menelan ludah. Jantungnya berdetak semakin cepat. Apa maksudnya, Nyai?" tanyanya terbata. Senyum nenek itu melebar. "Umurku sudah melewati 100 tahun. Tapi lihatlah aku. Masih duduk, masih bicara, masih hidup. Itu bukan karena obat, bukan karena dokter, tapi karena ajian yang dijaga turun-temurun." Arman terpaku. Di kepalanya, semua rencana tentang warisan terasa goyah. Bagaimana mungkin ia bisa mewarisi harta 100 miliar jika istrinya tak pernah mati? Tiba-tiba lampu kamar meredup. Angin dingin bertiup dari jendela yang tertutup rapat. Kitab tua itu bergetar sendiri, lalu terbuka pada satu halaman yang bergambar simbol aneh. "Ini," ucap nenek Ratna dengan senyum misterius, "adalah rahasia hidupku. Ajian Rawa Rontek." Arman mundur selangkah. Tubuhnya gemetar, antara takut dan tidak percaya. Jadi nenek tak bisa mati?" Nyai Ratna menatapnya tajam, matanya berkilat-kilat. "Bukan tidak bisa, Arman, tapi setiap kali aku jatuh, aku akan selalu kembali hidup." Arman terdiam. Untuk pertama kalinya ia merasa dirinya telah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar daripada sekedar mengejar harta. Nyai Ratna menutup matanya sejenak, lalu menarik nafas panjang. Suasana kamar semakin berat, seakan waktu melambat. "Arman, sejak kamu masuk ke rumah ini, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Aku sudah memilihmu bukan karena cinta, tapi karena sesuatu yang lebih penting." Arman meneguk ludah. "Memilih saya? Maksudnya apa, Nyai?" Nenek itu membuka matanya kembali. Sorotnya menusuk hati, membuat Arman tak mampu berpaling. "Kamu akan jadi penerusku, mau tidak mau." Arman mundur. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia merasa seperti burung kecil yang terperangkap di sangkar emas. Warisan yang dulu ia impikan kini terasa seperti jerat. "Tapi saya hanya ingin hidup tenang. Saya hanya ingin..." Belum sempat ia melanjutkan, kitab tua di meja bergetar lagi. Halamannya terbalik sendiri dengan cepat, berhenti pada satu lembar yang bergambar tanda menyerupai mata. Nyai Ratna tersenyum samar. "Tenang, Arman. Warisan 100 miliar itu tetap milikmu, asal kamu sanggup menjaga rahasiaku."
Arman menelan kata-katanya sendiri. Ia sadar, malam itu dirinya bukan hanya suami seorang nenek kaya, tapi juga pewaris rahasia yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dari halaman kitab, terdengar suara samar berbisik, memanggil nama Arman dengan nada menakutkan. Arman, Arman. Arman memandang Nyai Ratna dengan wajah pucat. Nyai, apa-apaan ini? Kenapa kitab itu memanggil nama saya? Nyai Ratna menatapnya dalam-dalam. Lalu tersenyum. Itu tandanya ajian ini sudah mengenalmu, Arman. Kitab tua tidak pernah salah memilih. Sejak kamu mengucapkan akad nikah denganku, roh penjaga dalam kitab sudah menandai jiwamu. Arman merinding. Ia ingin berteriak, ingin kabur, tapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Nyai, saya tidak mau terlibat, serunya dengan suara bergetar. Nyai Ratna berdiri berlahan, tubuh tuanya tegap, seolah bukan lagi seorang nenek berusia 100 tahun. Kamu sudah terikat, Arman. Bahkan kalau kamu mencoba kabur, kitab itu akan selalu memanggilmu. Seakan membuktikan ucapan itu, lembaran kitab berputar sendiri lalu cahaya tipis keluar dari tengahnya. Cahaya itu bergerak pelan ke arah Arman, membentuk bayangan tangan yang seperti hendak menggenggamnya. Arman memejamkan mata, berharap semuanya hanya mimpi. Tapi suara bisikan itu semakin jelas. Arman, kamu kini bagian dari kami. Arman membuka matanya dan terkejut, melihat sebuah simbol aneh mulai muncul samar di pergelangan tangannya, seperti tanda yang tidak bisa dihapus. Arman mengusap tanda itu berkali-kali, berharap bisa hilang. Tapi semakin ia gosok, simbol itu justru makin jelas bersinar redup. Tidak, ini tidak mungkin. Apa yang Nyai lakukan pada saya? Serunya panik. Nyai Ratna melangkah dekat dengan tatapan tenang. Itu bukan aku, Arman. Itu tanda penerus. Mulai malam ini, kamu sudah terikat dengan rahasia ajian Rawa Rontek. Arman mundur, tubuhnya gemetar. Tapi saya hanya ingin warisan. Saya tidak mau semua ini. Nyai Ratna tersenyum tipis. Warisan itu akan jadi milikmu, Arman. Tapi bukan hanya harta yang akan kamu dapat. Kamu juga akan menanggung beban yang aku tinggalkan. Tiba-tiba suara bisikan dari kitab kembali terdengar, kali ini lebih kuat, seakan memenuhi seluruh ruangan. Penerus, penerus, waktu sudah dekat. Arman menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk ke dalam kepalanya. Ia menjerit lirih, tubuhnya limbung. Di saat itu, Nyai Ratna mendekatkan wajahnya ke arah Arman dan berbisik, kalau kau kuat, kau akan hidup lebih lama dari siapapun. Tapi kalau kau lemah, kau hanya akan jadi bayangan di antara dunia. Arman menatap Nyai Ratna dengan mata penuh ketakutan. Nyai, sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Nyai Ratna tersenyum misterius, lalu berkata pelan, Aku tidak ingin apa-apa, Arman. Aku hanya ingin kau meneruskan hidupku. Arman terdiam. Tubuhnya kaku seperti patung. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Meneruskan hidupmu? Apa maksud Nyai? Nyai Ratna berjalan pelan ke arah jendela. Bulan purnama menyorot wajahnya yang dipenuhi keriput, namun cahaya matanya justru tampak lebih muda dari usianya. Arman, umurku sudah lebih dari 100 tahun. Aku sudah melihat banyak orang lahir dan mati, tapi aku tetap ada. Semua itu karena ajian Rawa Rontek yang kupelajari puluhan tahun lalu. Arman menelan ludah. Kalau begitu, kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain? Nyai Raka menoleh, suaranya berat tapi penuh keyakinan. Karena hanya kamu yang berani memilihku. Semua orang takut mendekat. Tapi kamu datang dengan tekad, meski hanya karena harta. Itu sudah cukup. Arman menunduk, dadanya terasa sesak. Ia ingin marah, tapi rasa takut menahannya. Tapi saya tidak sanggup menanggung hidup abadi seperti itu. Saya hanya manusia biasa. Kitab tua di meja bergetar lagi. Halamannya terbuka pada bagian yang menampilkan siluet dua sosok. Satu wanita renta, satu pria muda. Di bawahnya tertera tulisan kuno yang samar-samar bersinar. Nyai Ratna menunjuk halaman itu.
Sudah tertulis, Arman. Aku tidak bisa melawan takdir. Kamu akan jadi pewarisku, entah kamu suka atau tidak. Arman menggeleng keras. Tidak, saya tidak mau hidup seperti itu. Nyai Ratna menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas. Kalau kau menolak, maka hidupmu sendiri yang akan jadi taruhannya. Arman terperanjat. Ia mulai sadar, pilihan untuk mundur sudah tak ada. Jalan di depannya hanya dua, menerima warisan beserta ajian atau kehilangan segalanya. Arman berdiri kaku, matanya menatap tanda aneh di pergelangan tangannya yang kini makin jelas bercahaya. Nafasnya memburu. Tidak, ini tidak adil. Saya tidak pernah meminta semua ini, serunya lirih. Nyai Ratna berjalan mendekat, tongkat kayunya menghentak lantai dengan suara berat. Takdir tidak pernah menunggu persetujuanmu, Arman. Kitab sudah memilih, dan kalau kamu menolak, hidupmu akan terputus sebelum waktunya. Arman menunduk, pikirannya kacau. Di satu sisi, ia membayangkan hidupnya yang sederhana namun tenang. Di sisi lain, ia melihat bayangan kekayaan luar biasa. Warisan 100 miliar yang sudah di depan mata. Tapi hidup abadi. Apa artinya semua itu kalau harus menanggung beban rahasia? Bisiknya dalam hati. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Angin dingin berhembus, membuat lembaran kitab berputar liar. Dari dalam kitab, suara bisikan terdengar lebih jelas. Kali ini seolah memerintah. Terimalah, atau hilang selamanya. Arman menutup telinganya, namun suara itu semakin kuat. Ia jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Nyai Ratna menatapnya dengan mata tajam. Arman, malam ini adalah ujian pertamamu. Kalau kamu bisa melewatinya, maka jalanmu sebagai penerus akan terbuka. Tapi kalau gagal, Arman mengangkat wajahnya penuh ketakutan. Apa yang akan terjadi pada saya, Nyai? Nyai Ratna mendekat, lalu berbisik tepat di telinganya. Kamu akan menghilang, seakan tidak pernah ada. Arman terdiam, hatinya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidup dan nasibnya benar-benar berada di ujung jurang. Ruangan terasa semakin dingin, tanda di pergelangan tangan Arman berkilat makin terang, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu sedang menunggu. Nyai Ratna mengangkat tangannya, menuju ke arah kitab tua yang masih terbuka. Masuklah ke dalam ujian ini, Arman. Hanya dengan begitu, kamu akan tahu apakah layak menjadi penerusku. Arman menderan ludah. Masuk ke dalam kitab itu? Belum sempat ia mendapat jawaban, cahaya dari kitab tiba-tiba menyilaukan. Ruangan seakan berputar, dan dalam sekejap Arman merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam pusaran cahaya. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di kamar besar rumah Nyai Ratna. Di hadapannya terbentang hutan gelap yang sunyi, hanya ditemani suara angin dan gerisik daun. Di mana ini? Gumam Arman dengan suara bergetar. Suara Nyai Ratna terdengar samar, menggema dari kejauhan. Itu adalah dunia bayangan, tempat di mana jiwa-jiwa diuji. Kalau kamu berhasil keluar dari sana, maka tandamu akan sempurna. Tapi kalau gagal, rohmu akan terjebak selamanya. Arman berlari, mencoba mencari jalan, tapi setiap langkah membawanya ke arah yang sama, hutan yang tak berujung. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul bayangan tinggi menjulang. Wujudnya samar, matanya berkilat, dan suaranya berat seperti guntur. Penerus, apakah kau sanggup menanggung beban keabadian? Arman menahan nafas, tubuhnya gemetar.
Ia tahu ini bukan sekedar bayangan, melainkan ujian yang menentukan hidup dan matinya. Bayangan itu mengangkat tanahnya, dan tanah di bawah kaki Arman mulai retak terbuka. Arman menjerit, terperosok dalam kegelapan yang tak berujung. Arman jatuh, dan jatuh, seolah tidak ada dasar. Angin dingin menyapu tubuhnya, sementara bisikan-bisikan aneh terdengar di sekelilingnya. Kau hanya manusia lemah. Harta tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah kau benar-benar siap hidup abadi? Arman menutup telinganya, namun suara itu terus menusuk pikirannya. Tiba-tiba cahaya samar muncul di bawahnya. Ia terhempas ke sebuah dataran aneh. Tanahnya hitam berkilau, langitnya dipenuhi cahaya merah yang berputar-putar. Di tengah dataran itu berdiri Nyai Ratna, tapi wajahnya jauh lebih muda, nyaris seperti wanita paruh-baya. Matanya bersinar, penuh wibawa. Arman, inilah inti dari ujianmu. Kalau kau ingin keluar, kau harus menjawab satu hal. Apa yang sebenarnya kau cari dari hidup ini? Arman tercekak, nafasnya memburu. Saya hanya ingin hidup lebih baik. Saya ingin bahagia. Saya ingin keluar dari kemiskinan. Nyai Ratna menatapnya tajam. Itu jawabanmu? Bahagia karena harta? Kalau itu yang kau pilih, maka ujian ini akan menelanmu. Tanah di sekeliling Arman bergetar. Retakan besar mulai muncul. Dari celah retakan itu, muncul bayangan menyerupai tangan yang berusaha menariknya ke dalam. Arman menjerit, berusaha melepaskan diri. Tidak, saya tidak mau hilang. Saya ingin hidup. Nyai Ratna mengangkat tangannya, menghentikan retakan itu. Ia mendekat dengan sorot mata yang penuh rahasia. Kalau kau benar-benar ingin hidup, Arman, maka lepaskan ambisi. Terimalah takdir, bukan sekedar harta. Arman menatapnya, tubuhnya gemetar. Ia tahu keputusan itu akan menentukan segalanya. Pilih sekarang atau lenyap selamanya. Suara dari kitab bergema mengguncang langit merah yang semakin mencekam. Arman berdiri di tengah retakan yang hampir menelan tubuhnya. Keringat dingin membasahi wajahnya, bayangan-bayangan hitam mencoba meraih kakinya. Sementara Nyai Ratna menatap dengan sorot mata penuh rahasia. Apa yang kau pilih, Arman? Tanya Nyai Ratna. Suaranya berat, namun tegas. Arman menggenggam dadanya, menutup mata dan berteriak. Saya tidak butuh 100 miliar. Saya hanya ingin hidup. Benar-benar hidup dengan hati yang tenang. Sekonyong-konyong cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuhnya. Bayangan-bayangan hitam menjerit, lalu hancur berkeping-keping. Retakan tanah menutup kembali. Nyai Ratna tersenyum samar. Dalam sekejap, wajahnya kembali tua renta, tubuhnya gemetar, namun matanya bersinar damai. Bagus, Arman. Kau telah lulus ujianmu. Ingatlah, kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan jiwa yang mampu menerima takdir. Pelan-pelan sosok Nyai Ratna memudar, meninggalkan cincin emas di tanah. Arman menatap langit-langit, tersenyum getir. Harta bisa hilang, tapi pelajaran ini akan abadi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ambisi tanpa batas hanya akan menjerumuskan. Harta, jabatan, dan kekuasaan memang bisa memberi rasa senang sementara, tapi tidak pernah menjamin ketenangan jiwa. Yang sejati adalah hati yang lapang, menerima takdir, dan terus berjuang dengan jujur. Jangan pernah menukar kedamaian hati dengan gemerlap harta. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menghargai hidup itu sendiri.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.